Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Uqashah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, enggak ada, dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali, baru dia jawab waalaikumsalam. Buka pintu, kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak. Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan, kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak. Begitu masakan datang, masakan ini cuman cukup untuk tamu saja, karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat sani'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, kita sedang perang, tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak, ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad, saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur, lalu kemudian datang musuh bawa pedang, ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak, karena bapak kan bilang Abdul Somad nggak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B itu kurang ngajar. Tiba-tiba si B datang. Tadi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan, 1 kali pun dia nggak ada ceritakan kamu. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada 1 kali, kali-kali dia menjadi. Tapi kalau saya ceritakan, orang ini bisa kelahi, untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik, ibu tugas keluar kota Surabaya, pulang ke bau-bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, papa, gimana batiknya, cantik enggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah melihat batik seperti ini. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Paham? Sahabat Nabi meyakini ketika dia memeluk Nabi karena cintanya, maka dia bisa bersama Nabi di surga. Apakah boleh kami selain mencintai Rasulullah juga mencintai ulama? Karena saya ingin memeluk Pak Ustadz. Laki-laki
mencium tangan Pak Ustadz seraya memohon barakah dari Allah, meminta doanya semoga anak saya Abu Bakar bin Husain dan Hania menjadi anak yang soleh dan solehah. Riwayat tentang Ukasyah masih diperselisihkan. Jadi ceritanya itu begini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kuntu jalatu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuklah, balas. Siapa di antara kalian yang pundaknya pernah aku cambuk, cambuk. Sahabat mengatakan, semua sahabat tertunduk. Semua sahabat tertunduk mengatakan, karena mereka tidak, siapa yang sanggup membalas Nabi. Lalu kemudian berdiri satu orang, saya. Oh, sahabat yang lain udah nyiapkan pedang, pancung kepalanya Rasulullah. Kata Rasul, jangan, biarkan dia. Ambilkan cambuk, ambilkan cambuk, beri ke dia, biar dia cambuk saya. Nabi tidak mau dibalas di akhirat, lebih baik dibalas di dunia. Beri dia cambuk, biar dia cambuk saya. Kata dia, cambuknya mesti cambuk yang pernah kau pakai waktu mencambuk saya, biar sakitnya sama. Cambuknya ada di rumah Sayyidatuna Fatimah. Maka sahabat mengambil cambuk, ambil. Nih, silakan cambuk. Kata dia, waktu engkau mencambuk aku, waktu itu aku tidak pakai baju, maka biar sama, maka Rasul mesti buka baju, biar jangan kena ke baju juga, biar langsung ke kulit, biar sakitnya sama. Sahabat udah geram, ini kita pancung kepala orang. Lalu kemudian cambuklah. Begitu sudah mendekat, lalu kemudian dia peluk Rasulullah SAW. Dia peluk tubuh Nabi. Dia ingin, kata dia, kulitku yang hina ini bisa menempel ke kulit Nabi Muhammad SAW. Karena aku tidak yakin, karena aku orang berkulit hitam, aku bukan bangsawan, aku tidak yakin aku bersamamu. Dalam hadis lain dikatakan Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita juga akan membuat kita bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang status hadis ini masih diikhtilafkan di antara ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Terlepas dari itu semua, bahwa isinya bercerita tentang cinta dan bagaimana cara dia meraih cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas, ada kertas, Masya Allah. Saat ini sedang viral tentang nikah beda agama yang disahkan oleh pengadilan negeri. Sementara fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pernikahan beda agama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pernikahan beda agama? Bukan pendapat saya, tentang dalam Al-Quran. La tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Wal abdun mu'minun, hamba sahaya kalau dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun mengagumkan kamu hartanya, bangsawan, kaya, punya jabatan dan lain sebagainya. La tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah hai laki-laki kamu menikahi perempuan yang beda agama. Wala amatun musyrik mu'minatun, perempuan yang berkulit hitam hamba sahaya, khairun min musyrikatin. Wala abdun wala amatun mu'minatun, perempuan yang hamba sahaya berkulit hitam miskin susah melarat, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada seorang perempuan yang berbeda agama. Walau a'jabatskum, walaupun dia menarik, menakjubkan bagi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga anaknya. Kalau sudah nampak bergaul, jangan sampai dia jatuh cinta, nanti dia menjadi melawan.
semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering, cepat padamkan. Siapa itu? Teman saya kuliah mah, beda agama, berteman, hati-hati. Nanti betapa banyak disebabkan oleh pertemanan dan persahabatan. Bergaul, berteman, tak masalah. Tapi kalau sudah sampai pada pernikahan, na'udzubillah. True story, kisah nyata. Datang bapak-bapak, ibu-ibu ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Saya waktu itu jadi tim sosialisasi zakat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah agama. Apa masalahnya? Ustadz Somad nggak usah ikut sidang dulu. Kenapa? Ini ada 2 orang yang mau konsultasi agama. Ada apa Bapak Ibu? Nangis dua-duanya. Saya tanya, ada apa Pak? Makin kuat. Saya bilang, kalau Bapak Ibu nangis, nanti saya nangis juga. Apa masalahnya? 5 orang sekali murtad Pak Ustadz. Loh, gimana ceritanya? Anak gadis saya nikah, ini pura-pura masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Anak saya takut nggak makan, anaknya 3 dibawa, anak, menantu, cucu. Saya nggak bisa bicara kuat karena ini orang udah tua-tua, 70 tahun. Kalau sempat saya katakan, mengapa? Saya takutnya meninggal. Akhirnya saya bilang, ibu bapak doakan pulanglah ke rumah, karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, bapak ibu masih cerita bubur juga lagi. Jaga anak keturunan kita, jaga. Lihatlah berapa banyak artis-artis yang murtad karena pernikahan, karena pacaran, karena pergaulan. Allah akan menjaga bumi, kepulauan Buton ini, insya Allah. Masukkan anak-anak dengan komunitas dakwah. Bau-bau hijrah festival ini membangkitkan semangat. Masya Allah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat datang kemari. Tidak sampai berbulan-bulan. Pekan lalu ada ustadz, pekan lalu ada ustadz. Semarakkan terus dakwah supaya terjadi juga akidahnya, insya Allah. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama, tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya 3 kali, 3 kali berzina. Berzina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat. Zina. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka jahanam. Kalau sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah SWT. Tapi kemudian setelah anaknya besar, dia sadar, dia taubat, lalu kemudian dia bersyahadat, balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina, dia tinggalkan istrinya yang tak Islam, atau dibawanya masuk Islam. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Ya, ajaknya istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'allab semuanya, ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu 2, mu'allab sama pom bensin Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali yang paling penting adalah aqidah. Orang sejak zaman dulu di benteng Kesultanan Buton yang paling dipentingkan pertama kali adalah akidah. Dari mana Ustaz tahu akidah? Karena masjidnya dibuat pengurus simbol kelembagaan masjid 20 orang. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 20. Itu menunjukkan mereka sultan-sultan dulu, mufti-mufti dulu, ulama-ulama dulu, nenek moyang orang kepulauan Kesultanan Buton, yang pertama kali mereka pentingkan adalah akidah.
akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.